kita hanya bisa melaksanakan pendidikan, baik itu pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, baik pertama dan atas, serta pendidikan tinggi hanya dapat dilakukan secara daring dengan berbagai platform yang tentu telah digunakan sebelum-sebelumnya dan terpercaya. Seperti kita menggunakan Zoom Meeting, atau mungkin di lain kesempatan bisa menggunakan Edmodo, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, pasti kita juga menemui kesulitan dan kemudahan, atau keunggulan dan kelemahan akan sistem pendidikan yang sekarang, yakni sistem daring, karena kita juga belum tahu sampai kapan kita bisa berkumpul dan bertatap muka seperti biasa. Nah, telah hadir bersama kita yang telah saya sebutkan, Bapak Dr. Samsul Hidayat, MA. Beliau ini adalah pemateri kita untuk materi ini. Saya akan membacakan CV beliau. Yang pertama, Bapak Samsul lahir di Singkawang pada tanggal 15 November 1973. Bapak Samsul bekerja sebagai dosen dan wakil direktur pasca sarjana Universitas Islam IAIN Pontianak. Riwayat pendidikan beliau adalah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus pada tahun 1997. Kemudian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2005. Dan yang terakhir adalah Universitas Islam Sunan Kalijaga lulus pada tahun 2013. Riwayat pelatihan dan organisasi beliau sangat banyak, dan saya rasa beliau ini patut dijadikan tauladan kita untuk mengejar mimpi dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Jadi daripada kita membuang waktu, saya banyak bicara, langsung saja kepada Bapak Dr. Samsul Hidayat, MA, layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda, siapa tadi namanya? Vita Ningsi, Bapak. Vita ya? Iya. Ya, Adinda Vita, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waktunya sangat singkat ya, sekitar 30 menit ya. Baik, adik-adik sekalian, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Pontianak, satu-satunya universitas swasta ya, nomor 1 ya, se-Kalimantan ya, dari beberapa Kalimantan, Kalimantan Timur, Tengah ya, kemudian Selatan, Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah ranking pertama. Jadi beruntung sekali kalian bisa kuliah di IAIN Pontianak ini dan bisa menimba ilmu pengetahuan bersama kakak-kakak kalian di komisariat ya, koordinator komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik adik-adik, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya terkait dengan dinamika pendidikan, saya menambahi temanya dinamika pendidikan dan peran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak di masa pandemi. Kalau saya lihat di tornya ini, di proposalnya, targetnya adalah mahasiswa baru tahun istimewa ya, dapat menjadi mahasiswa yang tetap berintegritas dalam pendidikan new normal. Nah, saya karena membaca proposal ini dan melihat ada satu kata kunci, yaitu tetap menjadi mahasiswa berintegritas. Kebetulan saya selain dosen adalah penyuluh anti korupsi di KPK dan sudah beberapa tahun ini melakukan penyuluhan anti korupsi kepada mahasiswa di seluruh Indonesia.
Nah, beruntung sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan adik-adik sekalian untuk sedikit berbincang-bincang ya tentang bagaimana dinamika dan peran mahasiswa saat ini. Adik-adik sekalian, mungkin kalian nggak kebayang ya bisa kuliah dengan cara seperti ini ya. Kepengennya kan bisa langsung ketemu dosen ya. Kepengen ketemu dosen, kemudian sama senior-seniornya, dan tapi sayang disayang ya, ternyata pertemuannya harus melalui daring sehingga banyak mungkin yang mengalami penyesuaian ya terkait dengan proses belajar mengajar kalian. Dan kalau saya tidak salah informasi untuk semester 1 ini nanti kalian akan melakukan perkuliahan secara daring ya, secara daring, dan mudah-mudahan walaupun perkuliahannya daring tetap tidak mengurangi kita untuk belajar terus berbagi ya, karena kata kunci belajar di era pandemi itu adalah berbagi informasi. Nah, kadangkala kita mendapatkan informasi sepihak, maka dengan adanya sistem pembelajaran daring ini diharapkan keterampilan untuk berbagi informasi yang baik itu harus selalu kita budayakan. Oke, coba kita pindah ke slide yang ketiga ya. Silakan operatornya. Mana operatornya nih? Ya, terima kasih. Ya, adik-adik sekalian, kalau kalian bisa melihat layar di screen ya, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya ya. Ada lautan, ada batu bara, ada pegunungan, kemudian ada sawah ya, ada pertambangan, kemudian hutan yang sangat indah ya. Ini adalah kekayaan kita ya, yang merupakan warisan dari leluhur kita dan tentu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut ya. Nah, kekayaan tadi ternyata berbanding terbalik ya dengan kondisi kita hari ini ya. Gara-gara korupsi yang merajalela, maka apa yang harusnya kita nikmati itu menjadi hilang ya. Coba anak-anak harus sekolah dengan menggunakan apa ini ya, jembatan tali ya, bayangkan. Coba kalau misalnya ada yang jatuh di situ, tentu ini hal yang sangat miris ya. Kemudian ada jembatan ambruk ya. Kemudian ada bangunan mangkrak tidak selesai. Kemudian ada kebakaran hutan yang disebabkan oleh tangan-tangan rakus pengusaha yang biasanya ya ada beberapa kerjasama atau sindikat ya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Coba lanjut ya. Nah, dan mirisnya di negara kita ini, para pelaku koruptor itu ternyata muda-muda. Nah, coba kalian lihat itu ya, rata-rata berumur 30-an tahun. Nah, perilaku koruptor ini. Dan kasusnya macam-macam ya, kasusnya banyak dan ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua ya. Coba lanjut ya. Bahkan bukan hanya usia muda, tapi suami istri. Nah, suami istri juga ada yang terlibat korupsi. Misalnya nanti adik Sunarti ya, adik Sunarti yang dari Fakultas FAI ini ya, Fakultas FAI ya, kemudian punya suami dari Fakultas apa ini, Ekonomi ya, ada Yuniar misalnya kok ditakdirkan jadi suami istri gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, jangan sampai nanti ketika kalian sudah jadi suami istri, jadi pejabat, jangan sampai seperti mereka-mereka ini yang pakai jilbab ya. Jadi tidak jaminan ya, mereka yang agama-agama tertentu tidak ada jaminan. Kalau memang mentalnya korup, maka koruplah dia.
Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik coba kita bayangkan, kalau adik-adik nanti memiliki negara yang bebas dari korupsi ya. Kebayang nggak misalnya 25% penduduk Indonesia bisa kuliah. Nah, ini kan sekarang kan tidak ya, baru hanya 1, ya yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Kemudian bisa nggak, kebayang nggak oleh kita misalnya penduduk memiliki kemampuan bermain bola seperti Lionel Messi atau Ronaldo ya, nggak usah banyak-banyak deh, sekitar 0,05% saja. Wah itu luar biasa, negara kita pasti akan sangat terkenal ya. Kemudian kebayang nggak misalnya kalau 3% saja penduduk kita menjadi wirausaha ya, menjadi entrepreneur, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kita. Nah, bayangkan misalnya jika seluruh penduduk Indonesia terjamin kesehatannya, kalau mereka sakit bisa berobat gratis ya, selama ini sering mengalami hambatan ya, walaupun sudah ada program ini, program itu, tapi ternyata gara-gara segelintir orang yang melakukan praktek korupsi, berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik sekalian, nanti ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, maka biasanya mahasiswa akan menghadapi beberapa atau mengalami beberapa praktek korupsi versi mahasiswa ya. Jadi korupsi itu tidak selalu berhubungan dengan uang ya. Sebagai kejahatan yang luar biasa, korupsi itu menyangkut hal-hal apapun yang terlarang, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, kaedah tertentu, aturan tertentu, dan itu bisa merusak segalanya termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, kalau dulu waktu adik-adik masih SMA, mungkin biasa mendengar teman-temannya mencontek ya, pernah ya? Ini saya bisa berkomunikasi nggak ini? Nggak bisa ya? Bisa ya? Oke, coba saya pengen berkomunikasi, coba dihilangkan ya, di-unmute-kan pada Adinda, coba via Herlina. Via Herlina Fakultas Kesehatan. Mana via Herlina? Via Herlina Fakultas Kesehatan. Bisa? Bisa? Via Herlina, mana suaranya? Iya, Vika. Oke, kita lanjut dulu. Ya? Halo Kak Via Herlina dari Fakultas Kesehatan. Boleh ya kita hidupkan mic-nya supaya kita dapat berkomunikasi dua arah? Herlina. Oh, nggak bisa Pak, kayaknya si... Oh, bisa ya? Halo. Halo Kak Via Herlina. Kan Bapak untuk berkomunikasi dua arah. Bang. Bapak. Bapak bisa. Sebentar ya.
Bapak, kita telah bisa berkomunikasi dengan Mas Tawati via Herlina. Jangan. Assalamualaikum. Bentar ya. Moderator, Bapak Samsul, kita telah terhubung kepada Mas Tawati via Herlina. Jadi sudah bisa berkomunikasi dua arah. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Sepertinya ada masalah teknis. Jadi, Bapak, kita telah terhubung kepada Mas Tawati via Herlina. Jadi telah bisa berkomunikasi dua arah, Bapak. Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak ada di kedengaran. Masih itu apa tadi kami tadi Bu? Bisa? Itu enggak, Bu. Bentar ya. Mohon maaf, Bapak, tidak ada suaranya, Bapak. Diusahakan. Sudah. Ya. halo, halo, Ya, halo Bapak. Sudah. bisa kedengaran? Bisa, Pak, bisa. Oke, kalau gitu yang Herlinanya di off. Suaranya hilang lagi, Pak. Kayaknya yang Herlina aja yang. Halo. Ya, Pak. Sepertinya tidak bisa itu, Pak. Headsetnya. Putus-putus soalnya, Pak. Ada. Mohon maaf Bapak, mungkin kendala di earphone-nya atau karena tidak ada suara dan suaranya kalaupun ada putus-putus. Suaranya kedengaran, halo? Ya Pak, alhamdulillah sudah jelas. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya. Iya Pak. Oke, adik-adik sekalian, praktek korupsi di lingkungan mahasiswa itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Di antaranya adalah plagiat ya. Kuliah di era pandemi ini tidak mudah ya, karena pengawasan dosen akan sangat kurang ya terkait dengan bagaimana melihat karakter mahasiswa secara langsung ya, karena dalam mata kuliah itu dalam SKKNI ya,
Jadi ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan ya, dan ada sikap ya. Jadi sikap itu juga sebenarnya dilihat oleh dosen untuk menilai mahasiswa. Nah, tapi dalam perkuliahan daring tentu ada beberapa hal yang akan bergeser, akan berubah. Nah, di antara praktek-praktek yang mungkin akan sering terjadi di lingkungan mahasiswa pada saat kuliah di era pandemi ini adalah praktek plagiat ya. Nah, plagiat ini adalah upaya untuk menjiplak tulisan orang, karya orang, tapi tanpa diolah ya, diolah lalu tanpa dikutip pandangan mereka atau sumber tulisan mereka tanpa disebut, lalu ditulis seperti tulisan sendiri. Nah, plagiat ini banyak biasanya ditemukan pada saat dosen memberikan tugas pembuatan makalah. Nah, pembuatan makalah karena tidak terpantau secara intensif, nah seringkali mahasiswa melakukan plagiat untuk mempercepat atau mempermudah yang bersangkutan membuat makalahnya. Nah, ini tentu dilarang ya dalam praktek pendidikan, di mana budaya plagiat itu adalah salah satu contoh budaya korupsi yang itu kalau dibiasakan nanti kita akan terbiasa juga untuk melakukan praktek-praktek plagiat di lingkungan yang lain. Nah, kemudian ada juga korupsi misalnya terlambat datang ya pada masa perkuliahan. Jadi masuk kuliah misalnya jam 8, tapi kalian baru masuk jam 8.30 misalnya, atau jam 9 baru masuk kuliah. Ini juga merupakan praktek korupsi yang sebaiknya tidak dibiasakan karena bertentangan dengan nilai-nilai integritas ya. Salah satu nilai integritas mahasiswa adalah disiplin. Nah, disiplin termasuk di dalam pelaksanaan perkuliahan. Jadi nanti kalau dosen sudah membuat jadwal perkuliahan, nah harus ditaati ya, walaupun sinyalnya kurang, kemudian walaupun jauh ya dari Pontianak, tetap jadwal perkuliahan, sistem perkuliahan harus ditaati. Nah, kemudian ada praktek korupsi mahasiswa kepada dosen itu, diantaranya adalah gratifikasi ke dosen, ya, atau memberikan sesuatu, memberikan hadiah karena ada motif tertentu, ada kepentingan tertentu. Misalnya mahasiswa bimbingan skripsi, ya, mahasiswa bimbingan skripsi. Kemudian supaya bimbingannya lancar, lalu mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosennya, memberikan kue, memberikan bingkisan, memberikan oleh-oleh, apapun pokoknya yang bersifat barang ya, maka itu adalah bentuk gratifikasi, yaitu praktek-praktek korupsi di lingkungan mahasiswa. Kemudian ada pembuatan skripsi palsu. Nah, skripsi palsu ini maksudnya skripsi yang merupakan skripsi orang lain. Skripsi orang lain kemudian dia jadikan skripsinya sendiri. Misalnya kita mencari skripsi di tempat lain, kita beli, kemudian atau menyuruh dosen tertentu, dosen-dosen di luar kampus kita misalnya dicari dosen-dosen atau orang yang bisa membuatkan skripsi yang itu bukan karya mahasiswa sendiri, bukan tulisan mahasiswa sendiri. Nah, itu adalah praktek-praktek perilaku menyimpang yang merupakan perilaku korupsi yang sangat dilarang secara etika, sangat bertentangan dengan nilai agama, dengan nilai moral, sehingga tentu sangat merugikan mahasiswa dan merugikan perguruan tingginya. Nah, adik-adik sekalian, maka dengan demikian
belajar di era pandemi ini, kuliah di era pandemi ini sangat membutuhkan kemandirian, kedewasaan, dan tanggung jawab. Karena kemandirian dan tanggung jawab itu adalah bagian dari nilai integritas sebagai orang-orang yang anti korupsi. Nah, kemudian ketika kita menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dan nanti kalian akan menjadi kader-kader IMM ya, kader-kader Ikatan Mahasiswa, maka kami menyarankan agar kalian untuk giat ya, giat berorganisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena di organisasi ini kalian akan menemukan banyak pengalaman-pengalaman di luar perkuliahan. Kalian nanti akan banyak berinteraksi dengan satu dengan yang lain, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, kemudian saling mensupport pendidikan kalian, studi kalian sehingga bisa cepat selesai, kemudian peluang-peluang beasiswa, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilakukan di lingkungan kampus dan di luar kampus. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas IMM yang bisa kalian geluti. Kalian bisa gabung, bisa aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sambil kuliah ya, sambil kuliah di Muhammadiyah. Nah, oke, terakhir ya, lanjut. Oke, satu lagi. Satu lagi, turun ya. Turunkan satu lagi, ya. Nah, ini sebenarnya adalah film ya, adalah film seorang mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran yang malas belajar ya. Nah, pada saat dia ujian akhir menjadi seorang dokter, karena dia malas belajar, dia menyogok dosennya, mengasih dosennya duit ya di belakang kertas jawaban, dan dosennya menerima duit itu. Nah, lalu luluslah mahasiswa yang menyogok dosennya ini menjadi seorang dokter bedah ya, menjadi seorang dokter bedah. Nah, pada satu ketika ada seorang pasien, ibu-ibu yang sedang mau melahirkan, tapi pendarahan ya. Lalu dia ke rumah sakit, bertemulah dengan dokter yang tadi ini, dokter yang baru ini. Ketika dokter itu hendak membedah ibu tadi, karena pengetahuan dia tentang membedah itu kurang, karena dia waktu belajar itu malas, dan dia hanya suka menyogok dosennya. Begitu dia praktek membedah, dia kebingungan, sampai akhirnya ibu tadi perdarahan lalu meninggal dunia. Ibu tadi meninggal dunia dengan bayinya itu juga meninggal. Begitu dokternya dengan perasaan bersalah, kemudian dia keluar dari ruangan, dia bertemu dengan bapak dosen tadi yang dikasihnya uang itu. Ternyata bapak dosen itu adalah suami dari ibu tadi yang meninggal dunia karena dia salah di dalam menangani pasien. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Ternyata perilaku korupsi yang dilakukan oleh siapa saja itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain, termasuk keluarga kita, termasuk lingkungan kita, sehingga praktek-praktek korupsi di lingkungan mahasiswa ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai agama. Sehingga adik-adik sekalian, menjadi mahasiswa Muhammadiyah harus dapat menunjukkan nilai-nilai integritas ya. Menjadi mahasiswa Muhammadiyah harus menunjukkan nilai integritas. Salah satu nilai integritas adalah ini. Nah, siapa yang bisa baca nih?
Moderator bisa baca ini apa tulisannya? Moderator bisa baca ini apa tulisannya? Berani. Yang pertama adalah berani jujur. Ya, berani jujur hebat ya. Nah, berani jujur hebat. Nah, mahasiswa Muhammadiyah harus bisa mempraktekkan sifat jujur ya, jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, beberapa nilai integritas itu berani ya, kemudian jujur, disiplin, adil, ya, kemudian kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh mahasiswa Muhammadiyah. Oke, seandainya ada diskusi, saya buka ruang pertanyaan sebelum saya tutup ya. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas materi yang luar biasa. Nah, bagi Mas Tawan dan Mas Tawati yang masih bingung tentang dinamika pendidikan dan kepo tentang apa yang disampaikan oleh Bapak, boleh dibuka sesi tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand. Silakan tekan fitur raise hand untuk bertanya. Nanti operator akan mengaturnya. Ya, itu udah ada yang bertanya tuh. Ada nggak? Ya, ada yang raise hand. Ya, ada yang raise hand. Raise hand. Ya, silakan. Silakan. Mas Tawan. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalik, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk kelas 02. Saya mau nanya Pak, ini kan tadi masalah gratifikasi ke dosen. Itu kan ada imbalan, ibaratkan memberikan hadiah sesuatu kan, bingkisan. Jadi itu hukumnya di dalam agama itu apa ya Pak, khususnya Islam? Ya. Apakah sudah deh? Haram? Ya. Sudah ya? Sudah ya kalau Mas Tawan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena selama ini kan kita memahami memberi hadiah itu kan malah ibadah gitu ya, Bang Holik ya. Tapi kenapa dalam konteks hukum ternyata memberikan sesuatu itu justru masuk dalam praktek korupsi ya. Nah, jadi boleh kita sederhanakan ya pengertian gratifikasi tadi ya. Jadi gratifikasi itu kalau mengacu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang gratifikasi itu adalah pemberian uang atau barang ya. Kemudian macam-macam di situ ya, ada fasilitas penginapan, fasilitas wisata, pengobatan cuma-cuma, kemudian pemberian elektronik dan lain-lain sebagainya yang itu diberikan kepada pegawai ya, kepada pegawai tertentu baik itu ASN atau swasta yang itu bisa merugikan ya, bisa merugikan baik negara atau perusahaan tersebut dan pemberinya itu dengan motif tertentu ya, karena ada kepentingan tertentu untuk dimudahkan urusannya. Nah, jadi praktek-praktek ini sebenarnya bertentangan dengan nilai kejujuran ya, karena proses belajar mengajar itu sebenarnya harus dicerminkan dari sikap kejujuran, bahwa kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan kerja keras kita ya, sesuai dengan usaha kita, yang itu dicerminkan dari sifat
kejujuran, kemudian keadilan dan sebagainya, yang seluruh praktek-praktek pemberian itu tentu nanti akan secara psikis ya, secara moral akan berpengaruh terhadap pejabat atau dosen yang diberikan. Sehingga nanti akan muncul konsep ketidakadilan dan kecurangan yang bisa dilakukan oleh dosen tersebut. Misalnya ketika mahasiswa akan bimbingan skripsi kemudian membawa makanan tertentu, hari ini Abdul ya membawa makanan, kemudian bimbingannya lancar, bimbingannya mudah gitu ya. Tapi begitu bimbingan berikutnya, ketika Abdul tidak membawa makanan, maka dosennya akan terpengaruh ya. Mungkin nanti akan mulai uring-uringan, mungkin akan mulai malas untuk melakukan bimbingan, marah-marah. Bahkan di tempat lain ada dosen yang baru akan memberi nilai bagus kalau dosen mahasiswanya sudah mengasih uang ya. Ada di perguruan tinggi yang lain dosennya itu baru akan memberikan nilai yang bagus kalau mahasiswanya memberikan barang, memberikan benda-benda tertentu. Nah, ini tentu sangat tidak dibenarkan karena bertentangan secara etika dan moral ya, ketika pendidikan harus menanamkan sifat-sifat kejujuran ya kepada mahasiswa dan dosennya. Begitu ya, Abdul Holik. Ada pertanyaan lain? Nah, untuk Mas Tawan dan Mas Tawati yang masih ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, siapa lagi? Silakan. Ini ada 3 Silakan orang nih. diaktifkan mikrofonnya. Ya, Nabila. Ya, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Oktaviani dari Fakultas Ekonomi Bisnis ingin bertanya, bagaimana cara UNIF khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Pontianak meminimalisasikan terjadinya korupsi mahasiswa? Oh ya, baik. Terima kasih Oktaviani, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Oktaviani, Universitas Muhammadiyah Pontianak adalah universitas yang didirikan oleh organisasi agama ya, organisasi Muhammadiyah, dan salah satu yang kita perhatikan, yang kita junjung tinggi adalah nilai-nilai integritas, kejujuran dari para dosennya, sehingga kami bisa meyakinkan Oktaviani bahwa dosen-dosen kita di Universitas Muhammadiyah Pontianak itu taat hukum ya, taat hukum dan menerapkan nilai-nilai kejujuran di dalam bimbingannya. Sehingga kalau nanti adik Oktaviani dalam perjalanan perkuliahan menemukan satu dari sekian ratus ya dosen misalnya kok ada yang bermasalah terutama dalam hal gratifikasi ini, kemudian dia kebetulan pula yang terkena misalnya adalah Oktaviani misalnya gitu ya. Misalnya ketika Oktaviani sedang konsultasi dengan dosen, kok tiba-tiba ini kan perumpamaan saja ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, ternyata ada dosen yang kalau nggak dikasih sesuatu tuh dia males gitu ya, kemudian molor-molor, kemudian memberikan perlakuan yang tidak adil dan segala macam. Itu Oktaviani bisa melaporkannya ke prodinya ya, ke prodinya. Nah, ke kaprodinya atau ke sekretaris prodinya, program studinya silakan dilaporkan. Nanti pihak prodi akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan ya kepada dosen yang bersangkutan untuk diberikan teguran supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai
integritas. Nah, kalau misalnya setelah diberitahu prodi masih juga misalnya tidak mempan misalnya, Oktaviani laporkan ke saya. Nah, kebetulan saya di Badan Pembina Harian ya, sampai hari ini masih merupakan ketua Badan Pembina Harian yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi sehingga nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan nilai-nilai integritas, dan insya Allah tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Tapi kalaupun nanti bertemu dengan perilaku-perilaku yang bertentangan, yang mengarah kepada perilaku korupsi misalnya, maka dapat disalurkan ya aspirasinya ke prodinya, ke sekprodinya, atau ke BPH-nya silakan ya. Terima kasih Oktaviani ya. Oke, baik, terima kasih Mas Tawati Oktaviani. Berhubung waktu kita sudah habis, sayang sekali sebenarnya masih banyak yang antusias ingin bertanya. Baik. Tapi boleh pertanyaannya silahkan dicantumkan via chat. Nanti insya Allah akan kami jawab dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Bapak Samsul. Sekali lagi terima kasih Bapak atas materi yang luar biasa dan mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, sama-sama. Kita sebentar lagi akan sesi foto bersama. Silakan aktifkan kamera teman-teman semua. Nanti akan di screenshot ya. Jadi pasang wajah terbaik kalian. Kirim nanti ya. Siap, Pak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Bapak sekali lagi atas materi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan. Jadi meskipun kita dalam keadaan terbatas karena menggunakan platform kuliah online dan pendidikan-pendidikan yang lain, tapi diharapkan teman-teman mahasiswa sekalian mampu untuk menjaga keintegritasannya. Jadi harus jujur, harus mandiri, jangan sampai melakukan praktek-praktek korupsi dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Teman-teman tetap harus semangat meskipun dalam keadaan seperti sekarang ini yang menuntut banyak sekali hal. Dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan setelah pergi, dan menyentuh apapun. Selalu sehat dimanapun kalian berada. Saya akhiri billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi selanjutnya, aduh jangan lupa ya, jangan lupa di resum tadi. Udah ngeresum semua kan? Karena nggak ada pengulangan. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf bila saya ada salah kata. Ingat ya, saya Rita Ningsih. Kalau teman-teman ketemu saya di jalan, sapa aja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara Imawan Dani Saputra. Video kata sambutan dari panitia yang mana akan ditampilkan sebentar lagi. Mohon diperiksa dan jangan kemana-mana dulu ya.
Cek, cek. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman saat pemateri menyampaikan materinya harap diresum ya. Habis ini yang pemateri pertama sudah selesai, saya harap teman-teman sudah pada meresumnya dan nanti ada pemateri kedua dan pemateri ketiga lagi. Jadi harap ditunggu ya. Dan bagi teman-teman yang tadi pagi bermasalah, silakan diisi ulang link absen yang sudah dibagikan tadi. Oke, terima kasih. Udah enggak lagi. Senggol lagi kali itu. Oh. Ya, Jan, lanjut ya. Lanjut kasih. Tunggu aku minta itunya. Bapak ada pakai materi apa? Ada langsung ya. Oh, langsung ya. Tunggu ya Pak. Nanti dipanggil sama moderator. Iya. Ini ada. Oh, langsung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek sound. Cek. Matikan. Yang kedua, pertama matikan. Cek. Apa NU banyak? Karena NU lambang bumi. Jadi aku yang minta ada NU. Kemudian lambang menarik. Panas. Teman-teman, baiklah kita saat ini akan mengikuti acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Hermanto yang akan dipimpin oleh Imawan Sandi. Sebelum itu, teman-teman masih ingat kan jargon kita? IMM Jaya, IMM Jaya, BM Jaya, Jaya. Dari itu saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengucapkan jargonnya sekali lagi ya. IMM Jaya, IMM Jaya. Tepuk tangan untuk kalian semua.
saya serahkan kepada moderator, yaitu Imawan Sandi. Imawan Sandi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul di sini di online maupun di offline dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, sebelum itu saya ingin kawan-kawan tetap semangat dan memperhatikan dan jangan lupa meresum yang disampaikan oleh pemateri kita kali ini. Sebelum saya membacakan CV dari beliau, saya akan menarik semangat kawan-kawan. Seperti tadi jargon kita, kalau saya bilang IMM, kawan-kawan jawab Jaya. Oke, saya 3 kali. Yang terakhirnya Jaya, Jaya, Jaya. Oke. IMM, IMM, IMM. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, pemateri kita kali ini adalah suatu ayahanda yang luar biasa. Beliau udah begitu paham tentang masalah kemuhammadian dan juga beliau sekarang menjabat sebagai AIKA. Jadi yang kawan-kawan pasti akan bertemu dengan beliau. Nama lengkap beliau Haji Hermanto, MPDI, tempat tanggal lahir Sungai Pandan 14 Juli 1989, pekerjaan dosen PAI UM Pontianak, organisasi Sekretaris Majelis Tablik PWM Kalbar, Wakil Ketua PWPM Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama. Untuk Bapak Hermanto, dipersilakan. Oke Pak, sekarang ini kita lagi di masa pandemi, jadi otomatis kita sekarang harus online dalam penyampaian sekarang. Tapi tidak bisa dipungkiri kita harus tetap paham begitu tentang masalah tentang kemuhammadian. Jadi untuk Bapak boleh menjelaskan tentang kemuhammadian itu apa, terus biar lebih paham lagi Mas Tawan dan Mas Tawati kita ini. Oke Pak, tunggu Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak, imawan dan imawati, khusus panitia yang hadir di program Masa Ta'aruf ya, perkenalan dengan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, yang senantiasa bersemangat dan energik ya. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan serta yang dimuliakan oleh para malaikat adalah para penuntut ilmu yang hari ini sedang mendengarkan dan menyimak dalam rangka talabil ilmi ya di masa ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah peserta masa ta'aruf ya, atau disingkat dengan Mas Tawan dengan Mas Tawati, yang insya Allah
sebentar lagi akan menjadi bagian ya secara resmi bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Walaupun secara akademik ketika kalian sudah mendaftar di UM Pontianak ini, dengan sendirinya status kalian adalah mahasiswa Muhammadiyah ya. Tetapi secara organisatoris ya, setelah ta'aruf ini mudah-mudahan kalian semuanya ya dapat berkontribusi bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Serta kita memuji Allah SWT dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu Muhammadiyah? Ya kan? Nah, ini yang ingin kita bersama-sama lebih dekat mengenal apa itu Muhammadiyah ya. Nah, yang selama ini mungkin kita mengenalnya dalam siaran televisi ya kan, atau yang sering kita lihat ketika awal-awal menyambut puasa atau awal-awal menyambut lebaran. Apabila ada terjadi perbedaan hari di dalam menyambut lebaran atau puasa, yang beda itu Muhammadiyah. Ya kan? Jadi mengenal Muhammadiyah begitu sempit, ya. Kalau Muhammadiyah diukur dari itu saja, tentu 4 tahun terakhir ini tidak ada Muhammadiyah. Karena 4 tahun terakhir ini tidak ada perbedaan. Ya kan? Nah, jadi Muhammadiyah itu apa? Nah, jadi seorang kiai ya yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, kelahiran di Kauman ya, Yogyakarta, dengan inspirasi salah satu ayat di Al-Qur'an yang Allah perintahkan untuk berdakwah ya, yaitu Ali Imran ayat 104 ya. Jadi inspirasi inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan gerakan dakwah yang terstruktur, terorganisir ya. Jadi kalimat Muhammadiyah itu bukan kalimat yang muncul semata-mata ide kreatif Kiai Dahlan, tetapi melalui proses pendalaman dan istikharah. Kenapa organisasi ini diberi nama Muhammadiyah ya? Kenapa diberi nama Muhammadiyah? Padahal perintah dalam Al-Quran itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini ayat yang menginspirasi Kiai Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nanti akan kita berikan ciri-ciri kader Muhammadiyah itu seperti apa, ya kan? Nah, ayat inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya hendaknya ada di antara kalian segolongan umat. Segolongan umat artinya bukan sendiri. Ada kelompok umat Islam, di antara umat Islam yang besar ini ada kelompok umat yang mengkhususkan dirinya bergerak di bidang dakwah. Ya. Berdakwah kepada kebajikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka itulah yang memenuhi ciri-ciri itu orang yang beruntung. Nah, lalu kenapa diberi nama organisasi ini Muhammadiyah? Gerakan ini kenapa diberi nama Muhammadiyah? Ya kan? Itu terinspirasi daripada tafsir Al-Quran ayat 110 yang mengabarkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat itu? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ya, yang dimaksud khaira ummatin ya adalah ummatun Muhammadiyah. Nah, ambilan dari inilah, inspirasi inilah, udah kita beri nama gerakan dakwah kita ini adalah Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Terinspirasi daripada nama Rasulullah SAW ditambah ya nisbah namanya. Dalam bahasa Arab itu ada ya nisbah, penisbatan. Artinya yang berkumpul di organisasi ini cita-citanya dan karakternya, perjuangannya
capaian yang ingin dituju, yang diraihnya semuanya adalah terinspirasi daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Muhammadiyah itu adalah pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita bermuhammadiyah atau bergabung di organisasi Muhammadiyah, apa yang menjadi ciri sehingga orang kenal kita ini Muhammadiyah, ya kan? Atau apa yang harus kita munculkan di dalam pribadi kita ini, baik bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apa yang kita tunjukkan kepada dunia ini kalau kita ini benar-benar kader Muhammadiyah. Ya kan? Kalau kita ini benar-benar kader Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam, organisasi dakwah, ya. Jadi mau jadi kader Muhammadiyah harus memenuhi 3B. Ya, 3B. Apa itu 3B? Yang pertama, berislam. Ya, ini kader Muhammadiyah itu berislam. Berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Nah, ini juga kakak-kakak Imawan dan Imawati harus mengerti betul bahwasanya kader Muhammadiyah itu berislam. Berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Artinya apa? Di dalam beragama Muhammadiyah tidak serampangan. Dalam pengertian Muhammadiyah tidak sembarangan. Muhammadiyah tidak mengambil ekor, memposisikan diri sebagai ekor. Ya, kecuali Rasulullah kepalanya. Nah, seperti itu. Jadi Muhammadiyah di dalam beragama, ya, mengekorkan diri kepada satu orang saja, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika Muhammadiyah beribadah, bisa di cross check, bisa diteliti kebenarannya, bisa dirujuk. Kenapa Muhammadiyah melakukan ini? Nah, inilah yang saya maksud bermuhammadiyah itu berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Ketika Muhammadiyah berislam, Islam yang dilakukan, Islam yang diamalkan oleh Muhammadiyah, Islam yang autentik, Islam yang murni, Islam yang original, Islam yang tidak dipengaruhi oleh apapun, baik pemikiran, ya, baik kebudayaan, baik kebiasaan, tidak, ya. Nah, maka menjadi kader Muhammadiyah mesti mengerti Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Walaupun dalam praktiknya nanti di masyarakat, ya, Muhammadiyah juga akan memperhatikan, ya, yang namanya aspek-aspek toleransi. Itu kader Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita, makanya kalian ini ketika menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, jadi tanggung jawab kami di UM Pontianak ini memberikan pelajaran agama, ya, dan pendidikan agama. Pelajaran agamanya ada dalam kurikulum, pendidikan agamanya ada dalam kurikulum dan ada di luar kurikulum. Seperti ada target kalian pandai ngaji, ada target kalian pandai toharo, ada target kalian pandai sholat, ada target kalian pandai berdakwah. Kenapa? Karena melekat di dalam pribadi Muhammadiyah itu berislam. Berislam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sunnah Maqbulah itu maksudnya adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dan bisa digunakan untuk berdalil atau berhujjah. Ya, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ciri kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah itu cirinya. Ya, maka dalam konteks ini
karakter beragamanya Muhammadiyah adalah karakter tajdid. Nah, itu kan. Apalagi ini tajdid ini. Baru lagi nih Pak. Ya memang baru. Nama enggak mahasiswa baru, bukan mahasiswa baru namanya kalau bukan dapat materi-materi baru. Ya kan? Jadi materi baru itu penting bagi mahasiswa baru. Ya kan? Karakter keberagamaan Muhammadiyah itu adalah tajdid dan wasatiyah. Ya, wasatiyah. Yaitu moderat. Ya. Tidak terlalu ekstrim dan tidak meremeh-temehkan. Jadi seperti itu, mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, apa itu tajdid? Tajdid di situ karakter yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah ada aspek-aspek untuk dimurnikan, ada aspek-aspek untuk diperbaharui. Dalam konteks beragama, beribadah, akidah, akhlak, misalnya itu harus dimurnikan. Karena perkara ini tidak boleh berubah-ubah. Salat tidak pernah berubah dari zaman Nabi sampai dunia kiamat. Ya kan? Haji juga demikian. Karena ini perkara ibadah. Tidak bisa ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Ya kan? Akidah juga demikian. Tetapi dalam aspek-aspek muamalat duniawiyat, Muhammadiyah berusaha memperjuangkan agar senantiasa ada kemajuan-kemajuan. Ada perubahan-perubahan seperti dalam bidang ekonomi. Ya, seperti dalam bidang sosial politik, seperti dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan. Bagaimana umat Islam ini dalam perspektif Muhammadiyah kalau bisa dunia berkiblat kepada Muhammadiyah atau kepada umat Islam. Harus maju berarti, harus menjadi contoh, harus menjadi pelopor dan sebagainya. Itu karakter keberagamaan, ya. Kemudian yang kedua, ciri khas kader Muhammadiyah itu apa? Setelah dia berislam bukan untuk diri sendiri sahaja. Jadi berislamnya kader Muhammadiyah, Islam yang autentik, setelah itu ada semangat dakwah. Yang kedua adalah berdakwah. B yang kedua adalah berdakwah. Ya kan? Berdakwah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdakwah sesuai dengan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kader Muhammadiyah setelah menjadi orang yang alim, orang yang abid, ahli ibadah, orang yang berilmu agama, dia tidak hanya puas dengan ilmunya itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia harus menoleh ke kiri dan ke kanan, apakah masih ada yang perlu didakwahi, apakah masih ada yang perlu difikirkan untuk umat ini. Ada kerisauan di dalam dirinya untuk bagaimana umat ini mendapat hidayah. Berdakwah dia. Dia harus berdakwah dengan cara yang bijaksana, menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, dakwah di sini tentu dalam perspektif Muhammadiyah adalah konteksnya sangat luas sekali. Bukan dakwah, oh kalau saya jadi kader Muhammadiyah harus pandai khutbah Jumat dong. Nah, itu bagian dari dakwah. Oh, saya kalau jadi kader Muhammadiyah harus pandai ngisi kajian dong. Oh, itu bagian daripada dakwah. Tetapi dakwah yang kita maksud adalah dakwah yang secara luas. Ya, kalian boleh berdakwah sesuai dengan karakter keilmuan kalian dan bidang kehidupan yang kalian miliki. Seperti contoh, orang kesehatan. Berdakwahnya bagaimana? Ya jadi khotib tidak bisa. Nyampaikan majelis taklim tidak bisa. Dakwahnya bagaimana? Kalau dia jadi kepala puskesmas, misalnya, bikin aturan. Setiap jam sholat, apapun kegiatan harus istirahat. Kecuali yang mendesak, menyangkut nyawa manusia misalnya. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi setiap pagi sebelum masuk kerja ada pengajian dan sebagainya. Itulah dakwah dengan kebijakan. Dia misalnya ahli ekonomi. Maka dia berdakwah di bidang ekonomi. Dia terapkan dalam berbisnis nilai-nilai Islam. Berikan contoh-contoh yang Islami. Ya kan? Jadi meskipun dia tidak mampu membuat orang masuk Islam, tetapi dia mampu mempengaruhi orang untuk Islami. Ya, beda ya Islam dengan Islami, ya kan? Kalau Islami ini bisa ditularkan kemana saja. Kalau Islam itu hak Allah. Ada masyarakat yang belum masuk Islam, kita sudah sampaikan dakwah, dia belum juga masuk Islam, itu hidayah dari Allah SWT. Tapi kalau untuk Islami, dia bisa contohkan kepada siapa saja. Kehidupannya di dalam bingkai Islam, jujur dan sebagainya. Itu dakwah. Dakwahnya jauh lebih luas.
kader Muhammadiyah setelah berislam dia berdakwah. Kemudian yang ketiga, ya, dan ini menjadi ciri khas yang terakhir, dia berjamaah atau berorganisasi. Nah, di sini, ya. Jadi dakwahnya itu bukan hanya sendiri-sendiri. Karena dakwah sendiri-sendiri ini sulit sekali mencapai tujuan. Saya kasih contoh. Ya, kita kasih contoh bahwa dakwah Muhammadiyah itu adalah dakwah yang terorganisir. Dakwah yang terorganisasi dengan baik itu terencana, terukur, dan besar capaiannya. Kalau dakwah secara sendiri-sendiri itu sangat sulit untuk mencapai sesuatu yang besar. Saya kasih contoh. Kalau ya dakwahnya Muhammadiyah itu sendiri-sendiri, saya kira sampai saat ini sulit untuk menghitung berapa yang sudah dibangun oleh Muhammadiyah berupa perguruan tinggi misalnya. Karena sendiri-sendiri. Mungkin setelah Kiai Dahlan meninggal, sekolah yang didirikan Kiai Dahlan itu belum merdeka sudah habis sekali. Tapi kalau dakwahnya secara organisasi, sampai umur Muhammadiyah sekarang 11 tahun ya, masih hijriyahnya, 111 tahun umurnya kalau manusia udah ninggal ini. Tapi karena organisasi, semakin tua semakin menjadi. Jadi tua-tua keladi Muhammadiyah ini. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya, amal usahanya di bidang pendidikan begitu banyak. Ya kan, di bidang kesehatan begitu banyak. Di bidang sosial begitu banyak. Kadernya tersebar luas kemana-mana. Sudah menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena terorganisir. Terorganisasi. Ya, dan begitu juga berorganisasi ini membuat kita tidak egois. Tidak merasa memiliki. Andai Muhammadiyah ini dikelola oleh perorangan, aduh, mungkin ada perang saudara dan sebagainya. Kenapa? Merebutkan amal usaha dan kekayaan Muhammadiyah. Organisasi terkaya di dunia itu Muhammadiyah. Ya kan? Rumah sakit ratusan. Ya kan? Perguruan tinggi 170 lebih. Sekolah ribuan. Ya kan? Coba, satu pun amal usaha Muhammadiyah tidak ada milik orang. Tapi milik jamaah. Milik organisasi. Apa yang makna milik organisasi? Siapa saja yang mau mengurus Muhammadiyah, berarti dia berkewajiban untuk menjaga amal usaha Muhammadiyah itu. Nah, seperti itu. Nah, maka kader Muhammadiyah yang ketiga, setelah dia berislam secara autentik, setelah dia berdakwah secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dia berdakwah dengan cara berorganisasi, ya, yang mana terencana, terukur dan disiplin, ya. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, IMM yang merupakan bagian daripada Muhammadiyah juga tidak bisa lepas dan tidak boleh lepas memang dari karakter Muhammadiyah itu. Makanya salah satu ciri IMM itu tadi ya, religiusitas, ya kan? Religius sama dengan dia berislam. Berislam dengan autentik, ya kan? Yang kedua, intelektualitas, ya. Karena dia mahasiswa, ya kan? Dia harus menjadi mahasiswa yang cerdas. Setelah religius, dia intelek. Yang ketiga, dia harus bermanfaat untuk masyarakat, yaitu humanis. Ya, dia harus menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi 3 karakter ini tidak boleh dilepaskan kalau mau jadi kader Muhammadiyah bergabung di IMM, yaitu religiusitas. Dia harus memiliki agama yang kuat baik secara ilmu maupun pengamalan. Ya, yang kedua, dia intelek, ya, ada semangat belajar, giroh belajar yang tinggi. Jadi pantang bagi mahasiswa IMM untuk putus tengah jalan. Nah, itu harus pantang itu. Kenapa? Di mana intelektualnya itu, ya kan? Jadi tidak boleh putus tengah jalan. Kalau udah gabung di IMM, apapun kesibukannya, apapun amanah yang dipikulkan kepadanya, kuliah tetap berjalan, ya. Walaupun lambat-lambat sedikit, bolehlah, ya kan? Nah, seperti itu. Kuliah tetap berjalan. Bila perlu, seluruh program-program kampus seperti pertukaran pelajar, lomba-lomba tingkat nasional itu direbut oleh IMM semua. Kenapa? Untuk menonjolkan intelektualitasnya. Kemudian
dia bermanfaat bagi masyarakat, yaitu humanis, ya. Bermanfaat dia, ya, menjadi benar-benar kecerdasan sosialnya sangat tinggi. Respon-respon sosialnya sangat tinggi dan cekatan. Apa saja perkara-perkara sosial yang perlu pemikiran dan kontribusi IMM harus disambut oleh kader-kader IMM. Saya kira pengenalan dasar kita masa ta'aruf ini, ya, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Jadi bukan tak sayang, ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi belum kenal dengan IMM maka harus ada masa ta'aruf, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan seputar tentang Muhammadiyah. Tentu nanti setelah kalian kuliah akan mendapatkan materi khusus atau mata kuliah khusus dan itu lebih mendalam lagi. Tadi saya ulangi, 3 ciri kader Muhammadiyah, 3B, ya, bukan B29 ya, 3B, ya. Ya marhab, alhamdulillahi rabbil alamin, nasru minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah sangat luar biasa yang udah disampaikan oleh Bapak Hermanto. Sekarang kita ada sesi tanya jawab. Satu sesi ada 3 pertanyaan. Untuk Mas Tawan dan Mas Tawati yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Untuk Abang Mantia boleh lihat yang dari Mas Tawan dan Mas Tawatinya ingin bertanya. Yang ingin bertanya tentang seputar tentang Muhammadiyah ataupun Aika boleh juga. Udah. Siapa dulu? Apriliani. Untuk Mas Tawati apa ini ngolah? Ada yang pakai Zoom ya? Dia pakai Zoom. Zoom. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari Fakultas IFKIP. Ingin bertanya kepada Bapak. Banyak beranggapan tentang Muhammadiyah itu adalah sesat. Gimana menurut Bapak? Sedangkan Muhammadiyah itu memiliki 3B, berislam, berdakwah, dan boleh diulangi berorganisasi. Kak? Agak putus-putus. Boleh ulangi Kak pertanyaannya? Banyak beranggapan itu adalah sesat. Mic-nya didekatin Kak di mulutnya Kak. Mic-nya didekatin di mulutnya. Ulangi jawabnya pelan-pelan ya Kak, santai. Nah. Oke, dari Kak mulai. Banyak beranggapan tentang Muhammad itu adalah sesat. Terus sedangkan Muhammadiyah itu ada 3B, berdakwah, berislam, dan berorganisasi. Gimana pendapat Bapak tentang pendapat masyarakat tentang Muhammadiyah itu seperti itu kebanyakan? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin saya bisa menarik. Mungkin kalau ada kakak yang menurut saya kurang gini. Pertanyaannya pendapat Bapak tentang pola pikir masyarakat tentang Muhammadiyah. Biasanya kan banyak yang bilang kalau Muhammadiyah itu aliran sesat, karena kan berbeda di masyarakat tuh. Kadang kita Muhammadiyah kan tidak menggunakan kunut contoh kecilnya, tidak menggunakan kunut, sedangkan yang di masyarakat umum itu kan menggunakan kunut. Gimana menurut pendapat Bapak tentang pola pikir masyarakat seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentang perspektif sebagian kecil, ya, saya katakan sebagian kecil karena saat ini saya kira Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang asing lagi di masyarakat, ya. Untuk mengukur seseorang atau sesuatu organisasi itu sesat atau tidak, kita harus punya standar. Ya, standarnya bukan kemauan kita, ya kan?
Karena yang berhak menyesatkan ya itu hanya standar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau standar kesesatan itu apa kata orang, ya, orang yang tidak beragama Islam mengatakan orang Islam itu sesat semua, ya kan? Orang yang tidak beragama Islam pasti itu mengatakan Islam itu sesat semua, kalau mati masuk neraka semua. Pasti. Kenapa? Karena dia tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di internal Islam sendiri. Ya kan? Muhammadiyah, organisasi Islam. Yang bergabung di Muhammadiyah semuanya orang Islam semua. Nah, ada misalnya sebagian masyarakat Muslim menganggap Muhammadiyah ini sesat. Jangan karena ada perbedaan kecil, lalu itu ukuran kesesatan. Ya kan? Nah, lalu kita